Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anakku sekalian, silakan untuk ketua kelasnya disiapkan terlebih dahulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anakku sekalian, apa kabar hari ini? Sehat ya? Sebelum kita mulai, ibu ingin absensi dulu ya. Ibu hari ini hadir dan tidak hadir. Ada lagi saya Zimran, Alvito Faturrahman, Alicia Putri, Anita, Akila, Ardan, Asega, Aulia Rahma, Aura Rizkia, Bahrialdi, Zalwa Putri, terakhir Farah. Berarti berapa anak yang tidak hadir tadi? Dua ya, sakit semua dua-duanya ya. Baik, anak-anakku sekalian, pagi ini kita berjumpa kembali untuk pembelajaran fikih, di mana pekan lalu kita sudah mempelajari materi tentang pengurusan jenazah. Nah, sekarang kita akan masuk bab baru. Sebelum kita masuk ke bab baru, ada yang ingin ibu tanyakan nih. Sebentar lagi kan kita akan masuk ke bulan suci Ramadan. Biasanya bulan suci Ramadan itu ngapain aja sih? Kalau di bulan suci Ramadan itu ada kegiatan apa aja? Puasa, apalagi? Baca Quran, apalagi? Tarawih, apalagi? Ya? Zakat. Ya, dari semua yang disampaikan, kenapa? Pengen akhir? Iya, itikaf, betul sekali. Nah, dari semua kegiatan itu memang yang akan kita kerjakan di selama bulan suci Ramadan. Nah, terkait tentang tadi yang sudah kalian sebutkan, itu ada satu bab yang akan kita bahas, yaitu tadi yang disampaikan oleh Aulia tentang zakat. Ya, baik, ibu akan sampaikan slide-nya. Ya, zakat. Nah, kita masuk ke peta konsepnya. Di dalam bab ini itu ada zakat, haji, umroh, dan wakafnya. Kemudian kita masuk ke kade yang akan kita bahas terlebih dahulu. Bisa diperhatikan di sini ada kade pengetahuan dan kade keterampilan yang ibu sampaikan. Untuk kade pengetahuannya yaitu mengevaluasi ketentuan zakat dalam hukum Islam dan undang-undang pengelolaan zakat. Sedangkan untuk keterampilannya mengkomunikasikan penerapan ketentuan zakat dan undang-undangnya ya. Selanjutnya kita masuk ke tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, diharapkan nih kalian selaku peserta didik, yang pertama ialah dapat menjelaskan ketentuan zakat dalam Islam. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan macam-macam zakat. Yang ketiga, peserta didik dapat ini ke dahulu ya, memberikan contoh penerapan zakat sesuai dengan undang-undang.
Yang keempat, peserta didik dapat menjelaskan hikmah zakat. Dan yang kelima, peserta didik dapat mempraktikkan perhitungan zakat. Ini yang akan kita lalui untuk adik ini ya. Jadi ada 5 tujuan yang harus tersampaikan. Nah, ada gambar ya? Coba perhatikan. Amatilah gambar di bawah ini. Apa yang dapat kalian simpulkan dari gambar tersebut? Gambar yang pertama, kira-kira gambar apa nih? Jelas nggak? Sahur. Nih, dilihat ada perbedaan nggak antara yang ini dengan yang ini? Apa perbedaannya? Ya. Yang satu bagaimana? Yang berkecukupan. Yang satunya? Kekurangan. Ya. Ada perbedaan nggak di antara kedua ini? Ada. Timpang sekali ya. Di mana orang yang mungkin berkecukupan itu mereka makannya mewah nih. Mewah sekali. Semuanya mewah. Dari lauknya, dari sayurannya. Kalau di sini kan makanannya terpenuhi lah secara gizinya. Ya kan? Nah, sedangkan di gambar yang kedua, ini mereka makannya coba dilihat. Hanya nasi bungkus, satu nasi bungkus, rame-rame. Ada berapa orang nih yang makan sekeluarga? Ada 5, coba bayangin. Banyak loh saudara kita di luar sana itu yang kekurangan untuk makan. Sedangkan kayak kita nih di rumah terkadang ada makanan yang mungkin tidak selera dengan diri kita. Kemudian mama males nggak mau makan itu, gitu ya. Sedangkan kalau kita lihat di luar sana itu banyak yang masih kekurangan. Dari gambar ini intinya yang kalian bisa ambil itu apa sih? Selain tadi perbedaan itu ya. Kemudian apa yang harus kita lakukan? Bersyukur. Terus apa lagi? Ya, memberikan sebagian yang kita punya kepada orang yang membutuhkan. Dengan cara apa? Betul sekali, dengan cara zakat. Nah, ini nih gambar yang kedua, bagaimana supaya kita membantu saudara-saudara kita yang kekurangan itu dengan cara membayar zakat. Nah, zakat itu yang kita tahu ya ada berapa? Ada berapa? Ada 2. Apa aja zakatnya? Ya, zakat fitrah dan zakat mal. Kemudian kita lanjut ya slide-nya. Nah, definisi dari zakat itu sendiri. Yang pertama suci. Suci. Ayo, itu secara bahasa ya atau etimologi. Suci di sini zakat itu kan memang menyucikan diri, menyucikan harta. Kalau fitrah menyucikan diri, kalau zakat mal menyucikan harta. Nah, kemudian tubuh di sini ketika kita memberikan sesuatu, kita menzakatkan atau mensedekahkan harta kita, artinya menumbuhkan. Kalau kita sudah memberi, Allah itu akan menumbuhkan rezeki kita yang lainnya, begitu. Ya. Kemudian ada berkembang, berkah. Kemudian beras di sini berarti kan bentuknya. Kalau beras berarti dia zakat apa? Nah, ya. Dari pengertian secara bahasa ini maka dikeluarkanlah 3, artinya yang menjadi dasarnya itu ada 3, yaitu harta, jiwa, dan perilaku. Ya. Selanjutnya zakat menurut istilah. Yang pertama, kadar harta tertentu yang diberikan kepada yang berhak menerima atau mustahik dengan syarat tertentu. Macam-macam zakatnya ya. Tadi sudah disebutkan oleh kalian. Yang pertama ada zakat fitrah. Apa itu zakat fitrah? Zakat? Iya, zakat menyucikan diri. Zakat fitrah seperti itu. Nah, kita bahas untuk zakat fitrahnya terlebih dahulu. Fitrah itu sendiri artinya
bayi yang lahir ketika dia itu lahirnya di 30 Ramadan, kira-kira apakah bayi itu dikenakan wajib zakat? Ayo silakan angkat tangan yang bisa menjawab. Salah pun nggak apa-apa. Ya. Menurut Kaul, bayi itu wajib Bu, karena kan batas zakat itu sebelum sholat Idul Fitri atau Idul Fitri ya, sebelum sholat Idul Fitri, jadi bayi itu tetap kena zakatnya Bu. Iya. Jadi jawaban Aul itu betul sekali ya teman-teman. Jadi kalau memang bayi itu dilahirkan ketika sebelum Idul Fitri, sebelum COVID-19 meninggal, maka diwajibkan untuk membayar zakat. Bahkan anak yang lahir di satunya kalau sebelum COVID-19 batas itu ketika subuhnya, maka tetap diwajibkan untuk mengeluarkan zakat. Bisa dipahami terkait tentang pembayaran zakatnya? Oke, kita lanjut. Nah, secara istilahnya kadar harta yang diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan beberapa syarat guna membersihkan diri dari perbuatan yang kotor dan keji bagi orang yang berpuasa Ramadan. Selanjutnya kita masuk ke hukum zakat fitrah. Ada yang tahu hukum zakat fitrah itu apa? Ayo, hukum zakat fitrah. Wajib. Ya, wajib. Kemudian berapa kadarnya? Berapa? 2,5 kilogram. Kita lihat. Oke ya. Jadi betul tadi yang sudah dikatakan ya, zakat fitrah itu hukumnya wajib fardu ain bagi setiap jiwa, bagi setiap manusia. Kadarnya kalau dalam kilogram itu 2,5 kilogram, kalau liter 3,1, atau mungkin kalau sekarang bisa 3,3 ya. Dilebihkan kekhawatirannya, takutnya kalau kurang kan tidak dijadikan dihukumkan zakat, jadi dilebihkan. Yang penting masuk hukum zakatnya, sisanya makin akan menjadi sedekah. Nah, selanjutnya syarat wajib zakat fitrah apa? Kira-kira yang pertama? Yang pertama apa? Islam. Iya, betul. Yang kedua? Emang kalau misalkan yang jawabannya berarti enggak? Iya, enggak kan dong? Berarti bayi enggak wajib zakat dong kalau itu. Ya, berarti apa yang kedua? Masih hidup. Ya, masih hidup. Kalau seandainya ada orang yang meninggal ketika lagi bulan suci Ramadan, maka dia tidak diwajibkan untuk membayar zakat fitrah. Nah, ini ketentuannya masih hidup saat terbenamnya masa hari Ramadan. Ya, yang ketiga yaitu mempunyai kelebihan makanan untuk dirinya dan keluarganya pada malam hari raya. Nah, teman-teman, kira-kira kalau seandainya ada di antara kalian atau tetangga kalian atau di sekitar kalian, sekiranya dia itu kekurangan nih, dia cuma punya makanan, cuma ini aja. Terus, kalau seandainya dia keluarkan zakat fitrah, malam itu dia nggak bisa makan. Wajib nggak kira-kira dia untuk keluarkan zakat fitrah? Wajib tidak? Kenapa alasannya? Iya, karena dia saja membutuhkan, maka dia tidak memiliki kewajiban untuk membayar zakat, malah dia yang apa? Iya, dia yang diberikan zakat atau dia yang menerima zakat, ya. Jadi ketentuannya adalah syaratnya itu dia mempunyai makanan, kecukupan makanan untuk dimakan sampai malam hari raya ya, malam takbir lah istilahnya. Kalau misalkan buat besoknya dia nggak ada, sekiranya makanannya itu nggak cukup, maka dia tidak diberikan kewajiban untuk mengeluarkan zakat. Bahkan dialah yang berhak untuk menerima zakat. Bisa dipahami sampai di sini? Oke, kita lanjut. Nah, landasannya ada yang mau membacakan, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanu lahum wallahu samii'un 'aliim. Artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka, sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka.
Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ya. Quran Surah At-Taubah ayat 103. Ini merupakan landasan terkait tentang zakatnya. Terima kasih Clara sudah membacakan. Selanjutnya ini dalil yang lainnya terkait tentang batasannya, batasan untuk mengeluarkan zakatnya. Sebanyak satu sak itu diibaratkan 2,5 kilogram. Ya, ini hadis riwayat Bukhari. Lanjut. Waktunya, perhatikan untuk waktu. Yang pertama, pada awal atau pertengahan bulan Ramadan. Pada dasarnya membayar zakat itu ketika awal Ramadan tanggal 1 itu sudah diperbolehkan untuk membayar zakat. Ya, 1 Ramadan sudah diperbolehkan untuk membayar zakat. Mau awal, mau pertengahan, mau di akhir itu diperbolehkan. Namun ada waktu-waktu yang paling utama. Kapan itu? Ayo, kapan? Ayo, waktu yang paling utama. Ayo, coba dihitungan cari segede ya, awal, tengah, akhir atau sebelum mengerjakan sholat Idul Fitri. Yang paling utama yang mana dari ketiga ini? Kenapa? Yang C kenapa? Ayo. Ayo. Alasannya? Alasannya kenapa zakat itu lebih utama yang kolom C? Supaya, ayo, tadi kan yang syarat yang tadi terakhir kita bahas itu kan mengeluarkan zakat kalau misalkan dia ada kecukupan makanan untuk besoknya, kan begitu, dari malam hari sampai di besoknya. Berarti kenapa alasan yang C itu paling utama? Iya, betul sekali. Jadi ketika hari raya orang-orang itu bisa merasakan kemenangan. Kemenangan di sini mereka yang kelaparan itu bisa makan dengan layak, makan dengan cukup, yang tadinya kekurangan, kan begitu, ya. Lanjut. Terkait tentang manfaatnya ya. Nah, manfaatnya ya pasti membuat gembira orang yang lemah dan tidak mampu pada saat hari raya. Bukan memberikan takut yang mampu ya, kemudian membersihkan diri dan sikap egois itu dari si muzakinya, memberi zakatnya. Kemudian yang ketiga, mengungkapkan rasa syukur kepada Allah atas nikmat yang telah diberikan. Yang keempat, mencegah orang-orang miskin melakukan kejahatan. Yang kelima, hubungan kasih sayang antar memberi dan menerima zakat. Ya, jangan lupa dibayar zakat fitrah ya. Ada sincar. Oke, baik. Sebelum kita masuk ke materi selanjutnya terkait zakat mal, Ibu ingin memberikan tugas kepada kalian. Boleh berpasang-pasangan dengan teman sebangku. Kalian tugasnya mempraktikkan tata cara pembayaran zakat fitrah. Ada yang menjadi amilnya, ada yang menjadi kalian muzakinya yang membayar zakat. Gimana niatnya? Gimana kalian amilnya menunaikan yang menerima gitu ya, menunaikan pembayaran zakat tersebut. Bisa? Bisa? Bisa dimulai? Ya? Ya, praktek gitu. Misal nih ya, kamu sama Alin nih ganti-gantian. Misal kamu jatah yang mau bayar zakat, nanti kamu baca niatnya bagaimana, Alin yang jadi amilnya bacanya bagaimana, nanti gantian. Jadi dua-duanya harus hafal. Bisa? Oke. Dimulai dari sekarang ya diskusinya ya. Silakan latihan dulu, dihafalkan dulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya ingin bayar zakat Ustaz berupa uang. Apa nyatakan? Hafal Ustaz. Awal Bismillahirrahmanirrahim. Awal itu an ukhrijal zakata fitris an nafsi fardhon lillahi ta'ala. Ajarallahu fima aqwaita wa Allahu fima aqwaita wa ja'alallahu laka tawfiqa.
Tadi yang sudah kita bahas terkait zakat fitrah itu dari pengertian secara bahasa, kemudian istilahnya, macam-macam zakatnya, syarat zakat, kemudian ketentuan pengeluaran zakat dan juga hukum-hukumnya itu sudah kita pelajari, bahkan kalian sudah mempraktekannya ya, tadi sudah diwakilkan. Nah kemudian untuk pekan depan kita masih membahas bab yang sama terkait tentang zakat, tetapi kita masuk ke materi selanjutnya yaitu tentang zakat mal, ya tentang zakat mal. Baik, sebelum kita akhiri perjumpaan kita pada siang hari ini, ada yang mau ditanyakan?